Perhatikan contoh berikut tentang hambatan kawat penghantar. Diketahui hambatan awal atau R0 sama dengan 1,25 ohm, suhu awal 0 derajat Celcius, koefisien suhu sama dengan 0,00375 per derajat Celcius, dan hambatan akhirnya 2R0. Yang ditanya suhu akhir atau T2. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus RT sama dengan R0 kali 1 ditambah alfa dikali delta T. RT per R0 sama dengan 1 ditambah alfa kali T2 dikurang T1. Masukkan angkanya dan kita peroleh T2 sama dengan 266,67 derajat Celcius. Jawabannya B. Pembahasan berikutnya, hukum Kirchhoff yang dikemukakan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang terdiri dari hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Sebelumnya, Gustav Robert Kirchhoff lahir pada tanggal 12 Maret 1824 dan wafat pada tanggal 17 Oktober 1887. Beliau adalah seorang fisikawan Jerman yang berkontribusi pada pemahaman konsep dasar teori rangkaian listrik, spektroskopi, dan emisi radiasi benda hitam yang dihasilkan oleh benda-benda yang dipanaskan. Terdapat 3 konsep fisika berbeda yang dinamai berdasarkan namanya. Hukum Kirchhoff, masing-masing dalam teori rangkaian listrik, termodinamika, dan spektroskopi. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke satu titik cabang besarnya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Dituliskan dalam persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sedangkan hukum 2 Kirchhoff berbunyi, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Dengan E adalah GGL sumber tegangan satuannya volt, I kuat arus listrik dalam ampere, dan R hambatan listrik dalam satuan ohm. Secara kasat mata, penerapan hukum Kirchhoff susah dilihat karena implementasinya berbentuk sebuah rumusan dalam menjalankan rangkaian listrik. Apa yang dapat kita lihat hanyalah komponen listrik menggunakan rangkaian seri atau paralel. Dalam penerapan hukum Kirchhoff, jika kamu menggunakan rangkaian seri pada lampu rumahmu, maka lampu yang berada dekat dengan sumber listrik akan menyala lebih terang daripada lampu yang berada jauh dari sumber listrik. Namun, jika kamu menyusun lampu di rumahmu dengan rangkaian paralel, maka seluruh lampu yang terpasang akan punya tingkat keterangan yang sama, tidak bergantung pada jarak dengan sumber listrik. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui rangkaian listrik seperti pada gambar. Kita diminta untuk menentukan arus yang mengalir. Untuk menyelesaikannya, kita tentukan arah arus terlebih dahulu. Kemudian arah loopnya. Nah, penentuan arah loop bebas. Namun, sebaiknya kita buat arah loop searah dengan arah arus listrik, agar arus bernilai positif. Nah, kemudian kita gunakan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Jika arah putaran dari arah A, B, C, D, A, maka persamaannya dapat kita tuliskan E1 dikurang E2 ditambah I dikali R1 ditambah R2 sama dengan 0. E1 bernilai positif, karena pada putarannya kita menyentuh kutub positif terlebih dahulu, sedangkan E2 negatif. Nah, lalu masukkan angkanya. 6 dikurang 12 ditambah I dikali 8 ditambah 10 sama dengan 0. Min 6 ditambah 18I sama dengan 0. I sama dengan 1/3 ampere. Jawaban yang benar adalah B. Pembahasan kita berikutnya tentang rangkaian listrik sederhana. Ada 2 cara penyusunan hambatan pada rangkaian listrik.
yaitu secara seri dan paralel. Yang pertama, kita akan membahas rangkaian seri. Rangkaian seri bertujuan untuk memperbesar hambatan dan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kuat arus yang mengalir pada tiap resistor adalah sama, sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan I. Nah, sedangkan beda potensial berbeda pada tiap resistor, yaitu V1 sama dengan I dikali R1, V2 sama dengan I dikali R2. Di mana besarnya jumlah beda potensial semua resistor sama dengan beda potensial sumber. Dan hambatan pengganti seri sama dengan jumlah semua hambatan pada rangkaian, yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 dan seterusnya. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel bertujuan untuk memperkecil hambatan dan berfungsi sebagai pembagi arus. Kuat arus yang mengalir berbeda pada setiap resistor. I adalah kuat arus total yang nilainya sama dengan penjumlahan kuat arus pada masing-masing resistor. Beda potensial sama pada setiap resistor, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V. Hambatan pengganti pada rangkaian paralel dihitung dengan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Oke, paham ya anak-anak? Perhatikan contoh soal berikut. Diberikan gambar rangkaian listrik dengan hambatan pada rangkaian masing-masing, yaitu R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, R3 sama dengan 8 ohm, serta V sama dengan 4 volt. Nah, yang ditanya yaitu arus yang mengalir pada R1 atau I1. Jadi, I1 sama dengan VAB per R1. VAB belum diketahui. Nah, untuk menghitung VAB, kita tentukan hambatan total pada rangkaian terlebih dahulu. Setelah kita memperoleh hambatan total yaitu 10 ohm, kita tentukan arus total dengan rumus I sama dengan V per R, sama dengan 40 per 10, sama dengan 4 ampere. Nah, VAB sama dengan IAB dikali R12 sama dengan 4 dikali 2. Hasilnya adalah 8 volt. I1 sama dengan VAB per R1. Masukkan angkanya, 8 per 4 sama dengan 2 ampere. Jawabannya A. Nah, contoh soal selanjutnya adalah diberikan gambar 5 buah lampu pijar, yaitu gambar A, B, C, D, dan E, yang disusun seperti pada rangkaian. Kita diminta menentukan lampu yang menyala lebih terang jika lampu B dilepas. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan konsep hukum Ohm pada rangkaian sederhana. Jika B dilepas, tegangan lampu yang diparalel menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sedangkan D dan E menjadi lebih kecil. Nah, semakin besar tegangan pada lampu, semakin besar pula arus yang mengalir. Sehingga lampu A dan C menyala lebih terang. Sedangkan lampu D dan E menjadi lebih redup. Jadi, jawabannya adalah A. Oke anak-anak, jadi video kali ini kita sudah belajar menentukan kuat arus pada arus searah, yaitu I sama dengan Q per T. Dan mengenal alat ukur listrik yaitu ampermeter dan voltmeter. Kemudian hukum Ohm yaitu I sama dengan V per R. Hukum 1 Kirchhoff yaitu jumlah kuat arus yang masuk ke satu titik cabang besarnya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Hukum 2 Kirchhoff yaitu jumlah aljabar GGL dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Dan bentuk-bentuk rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Nah, sekarang anak-anak bisa lebih paham ya.
Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang rangkaian arus searah. Selanjutnya, silahkan mengerjakan latihan berikut ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.